Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama Jinx at First. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Komentar gue tentang drama ini, jadi gue tuh nonton karena emang penasaran sama aktingnya Inwoo. Dia kan emang makin naik ya setelah jadi anggota To The One Night gitu ya. Gue lihat karakternya dia di sini tuh kayak sama aja sih di variety show itu. Di sini dia jadi kayak cowok yang apes gitu kan. Terus dia bawa suatu hal yang buruk untuk mereka-mereka yang ada di pasar. Tapi setelah datangnya Selby, hidupnya uh, Sukwang itu jadi lebih beruntung. Toko-tokonya tuh di tempat itu jadi laris dan toko ikannya juga banyak banget yang mau pesen ikan sama dia gitu. Jadi emang jadi lebih banyak pelanggan gitu. Jadi menurut gue si Selby ini emang dewi keberuntungan banget. Kalau gue bilang ya guys, nonton drama ini tuh kayak kita tuh dapat pelajaran gitu. Sebagai manusia kita tuh nggak boleh serakah. Kayak misalnya si Tuan Seo ini, dia tuh menggunakan ramalan itu tuh karena nggak ingin ada orang jahat yang mencoba sesuatu hal ke perusahaannya gitu kan. Jadi dia pengen tahu nih siapa nih orang jahat di balik itu yang nyabotase perusahaannya. Jadi Tuan Seo itu kan menggunakan ramalan itu supaya bertahan perusahaannya. Sementara Min Jun ini, si anaknya itu nggak pingin perusahaan itu bertahan karena mengetahui masa depan lebih dulu. Jadi dia tuh emang pingin bekerja keras untuk mempertahankan perusahaan dengan caranya dia sendiri kan. Nah, orang yang jahat, orang yang serakah, yaitu sepupunya si Min Jun ini, dia tuh sengaja pingin memiliki Selby karena nggak mau susah payah yang namanya ngebangun perusahaan. Di sini dilihatin sikap liciknya itu sebenarnya tertanam dari si bapak yang emang juga jahat. Jadi di sini tuh kita kayak kalau mau tahu masa depan kita tuh mesti gimana caranya kita tuh harus berjuang kerja keras untuk bisa meraih masa depan yang sukses gitu kan. Masalah orang jahat itu ya udah dibiarin aja gitu. Lo bakal meraih kesuksesan ya kalau emang lo berada di jalur yang benar. Pelajaran yang kedua itu menurut gue kita tuh kadang suka menyalahkan seseorang dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan gitu kan. Padahal belum tentu seseorang itu adalah pelakunya. Jadi di sini Sukwang itu menduga kalau Tuan Seo itu adalah pelakunya yang ngebuat ibu yang meninggal dan juga kehidupannya hancur kan karena dia nggak bisa masuk perusahaan. Tapi sebenarnya itu bukan Tuan Seo yang ngebuat semua kehidupannya si Sukwang itu hancur. Ada pelaku yang lain yang ngebuat semua kejahatan yang terjadi sama si Sukwang ini. Pelajaran lain yang diambil dari drama ini, jadi menurut gue keluarga itu bukan cuma dari yang sedarah gitu ya, tapi dari lingkungan dan tetangga itu bisa jadi keluarga juga. Jadi Sukwang itu kan terlahir dengan satu ibu, tapi ibunya meninggal, jadi dia tuh yatim piatu gitu, nggak punya bapak juga. Sementara di pasar yang awalnya tuh Sukang itu dibenci, akhirnya tuh dia diseganin karena nggak bawa keberuntungan buat pedagang-pedagang lain gitu kan. Dan akhirnya tuh semua pedagang jadi temannya dia, jadi yang paling khawatir sama Sekwang. Bahkan rentenir juga pun berteman juga sama Sekwang gitu. Walaupun Sekwang tuh punya banyak hutang, tapi dia ngasih keringanan buat Sekwang. Jadi Sukwang itu walaupun dia tinggal sendirian gitu kan, buka toko bahkan dihujat sana sini dan dia bertahan hidup gitu, tapi akhirnya dia tuh punya banyak keluarga di pasar yang sayang sama dia, bahkan dia bisa bantu masalah-masalah yang ada di pasar dan keluarganya gitu kan. Ya walaupun mereka suka kepo tapi di situ tuh ada yang lucu-lucunya sih di drama ini gitu kan, gimana tingkah orang-orang di pasar dengan sikap-sikap mereka yang emang kepo banget, tapi lucu. Oh ya, terus di sini tuh alur ceritanya ternyata ada misteri kalau Sukwang itu sebenarnya punya bapak
dan dia tuh mengetahui kebenaran siapa ayah kandungnya. Jadi Sukwang itu ternyata ada aliran darah bapaknya yang dia ketahuin dan sempet mau ngebunuh si bapaknya Selby. Nah, kalian mesti tahu nih di sini. Selby itu juga punya bapak. Walaupun dia sebagai peramal, dia tuh punya bapak ya guys. Nah, kalian tuh bisa nonton drama ini biar penasaran siapa bapak dari Selby dan juga bapak dari Sukwang. Jadi ya guys, gue tuh belum nonton drama ini sampai habis, baru nonton sampai episode 10. Tapi udah ngelihat spoilernya sih. Di sini menurut gue chemistry dari Sehyun itu sama Inwoo itu feel-nya tuh dapet banget, jatuh cintanya dapet banget, pas lagi bete-nya dapet banget, dan mereka tuh kelihatan banget chemistry-nya dapet banget walaupun baru pertama kali main drama ya. Menurut gue Sehyun itu dia tuh udah kayak nyaman banget sama dunia acting. Di sini gue nggak ngelihat dia kayak idol yang cantik gimana gitu. Dia bisa jadi karakter apa aja. Setelah drama-drama yang gue tonton yang dia berperan di situ, dan aktingnya bener-bener nggak mengecewakan. Yang bikin gue agak risih sebenarnya sih kayak style rambutnya ya, jadi kayak punk gitu si Selby. Mau selesai mandi, mau dia lah mau tidur atau dia mau ngapain gitu ya, tetep tuh kayak kepangan masih ada aja di rambutnya dia gitu. Dan ada beberapa scene juga dia tuh kayak kelihatan cantik pakai lip gloss pas baru bangun tidur. Pokoknya ya namanya drama kan ya, kadang-kadang emang harus terlihat cantik gitu. Menurut gue kalau kalian pengen nonton drama yang santai dan gak banyak mikir, jadi kalian juga bisa ngeliat makanan-makanan yang ada di pasar, pakaian-pakaian yang bisa dijual di pasar Korea gitu kan. Kalian bisa sih nonton drama ini. Menurut gue para penggemarnya SNSD pasti sih nonton sih drama ini, dan gue ngelihat aktingnya Inwoo di sini juga makin bagus dan dia bisa karakter apapun, karena sebelumnya gue ngelihat dia di karakter Clean Up dan dia main sama Somin itu juga bagus. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Makasih udah nonton. Annyeonghaseyo.